Ini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem limfatik dengan saya sendiri, Indra Damayanti, dan bersama teman saya, Cornelia Ivana, Maharani Raihan, dan Arisma. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Sistem saluran limfa berhubungan erat dengan sistem sirkulasi darah. Darah meninggalkan jantung melalui arteri dan dikembalikan melalui vena. Susunan limfa mirip dengan plasma, tetapi dengan kadar protein yang lebih kecil. Kelenjar-kelenjar limfa menambahkan limfosit pada limfa sehingga jumlah sel itu sangat besar di dalam saluran limfa. Di dalam limfa tidak terdapat sel lain. Limfa dalam salurannya digerakkan oleh otot sekitarnya dan dalam beberapa saluran limfa yang gerakannya besar dibantu oleh katup. Sistem limfatik ini berfungsi untuk absorpsi zat-zat makanan dari traktus gastrointestinal, bertanggung jawab untuk absorpsi lemak, dan salah satu mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi. Sistem limfatik terdiri dua bagian. Satu, pembuluh limfa, merupakan muara kapiler. Limfa menyerupai vena kecil yang terdiri atas 3 lapis dan mempunyai katup pada lumen yang mencegah cairan limfa kembali ke jaringan kontraksi otot yang berdekatan, juga mencegah limfa keluar dari pembuluh. Saluran limfa berhubungan erat dengan sistem vaskular. Susunan limfa mirip dengan plasma tetapi dengan kadar protein yang lebih kecil. Kelenjar kelenjar menambahkan limfosit pada limfa sehingga jumlah sel sangat besar di dalam saluran limfa. Limfa dalam salurannya digerakkan oleh kontraksi otot di sekitarnya dalam beberapa sel. Limfa yang gerakannya besar dibantu oleh katup. 2. Jaringan dan organ limfa. Pembuluh limfa merupakan bagian penting dalam sistem peredaran limfa. Peredaran limfa adalah peredaran terbuka. Limfa dari jaringan akan masuk ke kapiler limfa. Kapiler limfa akan bergabung dengan kapiler limfa yang lain membentuk pembuluh limfa. Pembuluh limfa akan terkumpul di pembuluh limfa dada. Limfa akhirnya akan kembali ke sistem peredaran darah. Aliran limfa dalam pembuluh limfa dipengaruhi oleh kerangka otot. Di sepanjang pembuluh limfa terdapat buku limfa yang disebut dengan nodus limfa yang berbentuk bulatan kecil. Semua cairan limfa berasal dari daerah kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan terkumpul dalam pembuluh-pembuluh limfa dan bersatu menjadi pembuluh limfa kanan. Disebut juga dengan ductus lymphaticus dexter. Pembuluh limfa bermuara di pembuluh vena di bawah tulang selangka kanan. Cairan limfa yang berasal dari bagian selain yang bermuara di pembuluh limfa kanan akan bermuara pada pembuluh limfa dada yang disebut dengan ductus thoracicus yang bermuara di tulang selangka kiri. Dua saluran limfa utama. Limfa masuk aliran darah pada pangkal leher melalui ductus lymphaticus dexter dan ductus thoracicus. Sisi kiri kepala, lengan kiri, ductus thoracicus vena. Sisi kanan leher dan kepala lengan kanan, ductus lymphaticus vena. Pada dasarnya, seluruh cairan limfa dari bagian bawah tubuh mengalir ke atas ke ductus thoracicus dan bermuara ke dalam sistem vena. Pertemuan antara vena jugularis interna sinistra dan vena subclavia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ductus lymphaticus. Trunkus-trunkus yang ada
kemudian terhubung dengan vena besar yang berada di daerah toraks atau bergabung pada pembuluh limfatik yang lebih besar yang biasa disebut dengan ductus lymphaticus. Cisterna cycle, suatu ductus yang terletak di bagian union dari lumbar trunk dan mediastinal trunk berbentuk gelembung yang kaya akan lemak. Thoracic ductus, ductus ini berjalan naik di sepanjang vertebra dan berfungsi untuk mengosongkan cairan limfa ke pembuluh vena. Ductus ini mendrainase sekitar 3/4 dari sistem limfatik tubuh. Trunkus yang aliran limfanya menuju ductus ini adalah trunkus jugularis kiri dan trunkus subclavian kiri. Ductus lymphaticus dextra. Trunkus jugularis kanan, subclavia bronchomediastinal membentuk ductus lymphaticus dextra yang bergabung dengan vena thoracica yang menyuplai kepala kanan, ekstremitas atas bagian kanan, dan toraks kanan. Berikut adalah organ limfatik. Yang pertama ada lymph nodes, thymus, limfa, dan tonsil. Nodus lymphaticus. Anatominya terdiri atas korteks. Korteks terdiri atas nodul limfatik. Ada medula yang mempunyai untayan sel limfatik yang disokong oleh jaringan ikat disebut dengan medullary cord sinus. Medularis berupa rongga vasa afferent membawa limfa ke nodus dan vasa afferent membawa limfa keluar dari nodus. Lalu ada tonsil. Tonsil merupakan kelompok sel limfatik dan matriks ekstraseluler yang dibungkus oleh kapsul jaringan penyambung, tapi tidak lengkap. Tonsil terdiri atas bagian tengah dan kripti atau pinggir yang menonjol. Pada bagian tonsis ditemukan difaringeal, yaitu tonsil pharyngeal yang ada di bagian posterior nasofaring, ada tonsil palatina, ada di posterolateral cavum oril, dan ada tonsil lingualis yang ada di sepanjang sepertiga posterior lidah. Selanjutnya ada thymus. Thymus sendiri terletak di mediastinum anterior berupa 2 lobus. Pada bayi dan anak-anak, thymus agak besar dan sampai ke mediastinum superior. Thymus terus berkembang sampai pubertas mencapai berat 30-50 gram. Kemudian mengalami regresi dan digantikan oleh jaringan lemak. Pada orang dewasa, thymus mengalami atrofi dan hampir tidak berfungsi. Selanjutnya ada limfa. Limfa sendiri terletak di kuadran atas kiri abdomen. Letaknya di inferior diafragma yang memanjang dari iga 9 sampai 11. Lalu terletak di lateralis ginjal dan posterolateral gaster. Bagian posterolateral disebut permukaan diafragmatik dan bagian anteromedullal berisi hilus di mana A, V, dan nervus masuk keluar melalui hilus ini. Limfa disuplai oleh A. spleninicus. Struktur limfa sendiri terdiri atas kapsul yang terdiri atas jaringan pengikat yang irregular membungkus limfa. Lalu ada kapsul yang akan menjulur ke dalam dinamakan trabekula, di mana akan berjalan A dan V trabekularis. Sel di sekitar trabekula akan terbagi menjadi pulpa alba, pulpa rubra yang mengelilingi pulpa putih. Pulpa alba sendiri dihubungkan dengan arteri yang mensuplai limfa, terdiri atas kelompok sel limfatik limfosit T, B, dan makrofag. Di pusat kelompok terdapat A. centralis. Pulpa rubra atau red pulp dihubungkan dengan vena yang mensuplai limfa, terdiri atas splenic course mengandung eritrosit, platelet, makrofag, dan sel plasma. Selanjutnya ada splenic sinusoid yang berperan sebagai kapiler yang membawa darah. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi limfatik. Yang pertama itu ada aliran cairan interstisial, yang itu cairan yang mengenangi jaringan secara teratur menerus yang diambil oleh kapiler-kapiler limfatik.
disebut dengan limfa. Limfa mengalir melalui sistem pembuluh yang akhirnya kembali ke sistem sirkulasi. Ini dimulai pada ekstremitas dari sistem kapiler limfatik yang dirancang untuk menyerap cairan dalam jaringan yang kemudian dibawa melalui sistem limfatik yang bergerak dari kapiler ke limfatik atau pembuluh getah bening. Dan kemudian lalu masuk ke kelenjar getah bening. Nah, dari getah bening ini disaring melalui benjolan dan keluar dari limfatik efferent. Dari sana, getah bening melewati batang limfatik dan akhirnya ke dalam saluran limfatik. Pada titik ini, getah bening dilewatkan kembali ke dalam aliran darah, di mana perjalanan ini dimulai lagi. Yang kedua itu adalah fungsinya mencegah infeksi. Kenapa mencegah infeksi? Sementara kapiler getah bening mengumpulkan cairan interstisial, mereka juga mengambil sesuatu yang lain, seperti virus dan bakteri. Nah, ini makanya dibilang mencegah infeksi. Nah, jadi di terbawa dalam getah bening sampai mereka mencapai kelenjar getah bening yang mana dirancang untuk menghancurkan virus dan bakteri dengan menggunakan berbagai metode. Pertama, sel makrofag menelan bakteri, ini dikenal sebagai fagositosis. Yang kedua ini sel limfosit menghasilkan antibodi atau dikenal sebagai respon kekebalan tubuh. Proses ini diharapkan akan berhubungan dengan semua infeksi yang berjalan melalui getah bening, tetapi sistem limfatik tidak meninggalkan ini di sana. Beberapa sel limfosit akan meninggalkan node dengan perjalanan di getah bening dan memasuki darah ketika getah bening bergabung kembali. Ini memungkinkan untuk menangani infeksi pada jaringan lain. Nah, yang terakhir ini untuk pengangkutan lipid. Jaringan kapiler dan pembuluh juga mengangkut lipid dan vitamin yang larut lemak A, D, E, dan K ke dalam darah, yang menyebabkan getah bening berubah warna menjadi krem. Lipid dan vitamin yang diserap dalam saluran pencernaan dari makanan dan kemudian dikumpulkan oleh getah bening pada saat ini dikirimkan ke darah. Tanpa sistem limfatik, kita akan berada dalam kesulitan, memiliki masalah dengan banyak penyakit. Jaringan tubuh akan menjadi macet dengan cairan dan sisa-sisa yang membuat kita menjadi bengkak. Kita juga akan kehilangan vitamin yang diperlukan. Selanjutnya di sini ada video penjelasan tentang sistem limfatik. Cuma saya akan merangkumnya. Balik ke video lagi. Nah, di sini tuh kalau kita bisa lihat, di pause aja, Pak. Ada garis-garis berwarna hijau yang ada di gambar sistem limfatik ini. Jadi garis-garis berwarna hijau itu disebut dengan pembuluh limfe. Pembuluh limfe itu tugasnya membawa cairan limfe. Lalu kalau kita bisa lihat ada bintik-bintik berwarna hijau di sekitar ketiak ini dan selangkangan, itu adalah nodus limfe. Nodus limfe sendiri fungsinya untuk membersihkan atau menghancurkan bakteri atau kuman penyebab penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Lalu ada beberapa bagian-bagian yang bekerja dalam fungsi sistem limfe. Yang pertama adalah tonsil, kedua ada nodus limfe. Nodus limfe sendiri jumlahnya di dalam tubuh mencapai 600 sampai 700. Selanjutnya ada thymus, atau dia tempatnya di mediastinum. Lalu ada spen atau lien. Selanjutnya ada pembuluh limfe dan bone marrow yang garis ini, yang garis di sekitar paha atau yang biasa disebut dengan sumsum merah. Ya, sekian penjelasan singkat tentang video ini. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.